Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi pada pembahasan soal TKA. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal TKA dari buku terbitan Erlangga, materi grafik fungsi dan pemodelannya. Nah, kita akan membahas soal nomor 1. Daerah asal dari fungsi fx itu sama dengan akar x kuadrat ditambah 5x kurang 14 per min x ditambah 3 adalah berapa? Nah, jadi kita akan mencari daerah hasil fx. Nah, jadi kan dia akan memiliki dua syarat. Syarat yang mana? Syarat pada pembilang, kemudian syarat pada penyebut. Karena dia kan posisinya itu dalam bentuk pecahan, tetapi pecahan itu berada pada dalam akar. Nah, sekarang kita langkah pertama itu kita kita faktorkan dulu dari pembilang. Jadi pembilang itu kita faktorkan. Kita faktorkan dengan sama-sama memberikan nilai sama dengan 0 dulu biar kita bisa faktorkan ya. Jadi x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Berarti menjadi x ditambah 7 dikali x dikurang 2 ya. Oke, sama dengan 0. Dari sini menjadi x ditambah 7 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 7 atau x dikurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, jadi di sini kita dapat nilai x pertama itu adalah min 7. X yang kedua itu adalah 2. Nah, sekarang dari penyebut ya, penyebut. Kalau di penyebut ini juga kita sama dengankan dengan 0. Penyebutnya itu adalah min x ditambah 3 sama dengan 0. Min x itu sama dengan min 3, maka x sama dengan 3. Nah, dari sini juga menemukan nilai x sama dengan 3. Nah, selanjutnya itu sekarang kita uji ya. Kita uji untuk semua titik, kita tentukan interval dari daerah hasil fungsinya. Nah, sekarang kita uji. Nah, di sini kan ada min 7, ada 2, ada 3. Jadi kita ambil yang selain mereka yang mendekati. Sebenarnya bisa kita uji semua, tapi kan kita mencari cepat gitu ya. Kita cari cepat yang manakah yang memenuhi syaratnya. Jadi di sini min 7 kalau kurang dari min 7 itu berarti dari min 8 ya. Jadi kita uji untuk nilai x itu sama dengan min 8. Kurang dari min 7 gitu ya. Kita ambil dari intervalnya, dari yang dikurang dari min 7. Jadi dari pembilang itu kita masukkan nilai x-nya itu kita ganti dengan min 8. Sekarang kita uji bagaimana gitu ya. Maka di sini x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 itu kita samakan dengan 0 juga. Lebih dari 0 ya, lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian penyebutnya itu adalah min x ditambah 3 gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan atau substitusikan nilai x-nya itu dengan min 8. Atau boleh kita mau cara langsung boleh, atau mau pakai difaktorkan saja dulu juga boleh. Jadi kita coba yang langsung ya. Ini menjadi min 8 pangkat 2 ditambah 5 kali min 8 dikurang 14 per min 8 ditambah 3 itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita hitung min 8 pangkat 2 itu menjadi 64. Kemudian ini 5 dikali min 8 menjadi min 40. Kita kurangi lagi dengan 14. Per, ini menjadi positif ya, menjadi 8 tambah 3. Oke, sekarang kita sederhanakan ya. Ini sama dengan lebih dari atau sama dengan 0. Ini menjadi 10 ya. Berarti 10 per 11. Dia lebih dari 0 ya. Jadi nilai x untuk yang min 8 itu nilainya positif ya. Positif.
Oke, sekarang kita coba lagi. Di sini ada X-nya sama dengan 2, di sini X-nya sama dengan 3. Kita coba ya, karena ada pembatas dari nilai negatif sama positif itu kan 0. Kita uji yang selanjutnya itu adalah 0 ya. Berarti kita uji untuk titik X-nya itu sama dengan 0, karena kan pembatas gitu ya antara positif sama negatifnya. Sekarang pakai persamaan yang ini, masih tetap menggunakan fx. Menjadi x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 14 per min x ditambah 3. Kemudian kita taruh lebih dari sama dengan 0. Sekarang 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 dikurang 14 per min 0 ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Ini menjadi min 14 ya. Min 14 per 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa hasilnya itu adalah negatif ya. Negatif. Ini kan min 14 per 3 itu hasilnya negatif. Nah, sekarang kita uji lagi. Dari titik 2 ke titik 3 di tengah-tengahnya kita pakai yang tengah-tengahnya kita pakai 2,5 aja ya. Berarti kita uji titik X-nya itu di tengah-tengah, berarti X-nya sama dengan 2 per 5 bagi setengah, berarti 2,5. Sorry 2,5 ya. Sekarang kita uji lagi berapa hasilnya. Berarti x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 per min x ditambah 3. Kita pakai lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini menjadi 2,5 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2,5 dikurang 14 per min 2,5 ditambah 3. Apakah dia benar lebih dari sama dengan 0? Kita ujuk 9,5 pangkat 2, kemudian yang ini hasilnya 6,25, kemudian kita tambah 12,5 kurang 14 per ini sisanya 0,5. Oke, lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini kita totalkan menjadi, nah ini dijumlahkan hasilnya 18,75, kemudian dikurangi 14 menjadi 4,75 ya, per 0,5 lebih dari sama dengan 0. 4,75 dibagi 0,5 itu hasilnya ya 9,5 ya. 9,5 itu lebih dari sama dengan benar ya, 9,5 itu lebih dari sama dengan 0, maka ini menghasilkan nilainya positif. Nah, sekarang terakhir kita akan uji bagian ini kan min 7, berarti arahnya itu di sini kita perkirakan ini garisnya ya. Diperkirakan di sini adalah min 7, kemudian ini adalah 3, anggaplah di sini adalah 2 gitu ya. Diperkirakan aja ya, ini 0 misalkan. Nah, yang di sini kita sudah uji, tadi sudah uji, kemudian di bagian sini sudah kita uji. Ini kita taruh titik batas gitu. Nah, tadi yang ini nilainya positif, yang ini nilainya negatif, yang ini positif ya kan. Salah tempat ya, ini negatif, ini positif. Nah, sekarang kita uji yang bagian sini, dia bagaimana ya. Berarti yang lebih dari 3 itu kan 4. Uji nilai x nya itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita uji lagi x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 per min x ditambah 3 itu lebih dari sama dengan 0. Maka di sini menjadi 4 kuadrat ditambah 5 kali 4 kurang 14 per min x nya itu adalah 4 ditambah 3. Apakah lebih dari sama dengan 0?
Ini jadinya 16 ditambah 20 dikurang 14 per min 4 menjadi min 1 di sini ya. Oke. Kita sekarang uji, ini menjadi 22 per min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya negatif ya. Menjadi negatif min 22 jadinya. Maka untuk uji yang ini nilainya negatif. Ya kan? Maka di sini adalah negatif, yang ini min-min. Nah, dari sini kita peroleh nih. Kita peroleh interval yang bernilai positif. Maka diperoleh dari hasil fx itu adalah yang benar bahwa x sedemikian hingga x itu berada pada lebih dari min 7 ya, atau nilai x-nya itu berada pada lebih dari sama dengan 2 atau kurang dari 3 karena yang nilai yang positifnya ya. Oke. Jadi berada pada option berapa? Option C. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Persamaan asimtot tegak dari fx sama dengan 3x dikurang 1 per x ditambah 1. Nah, jadi di sini yang ditanya itu adalah asimtot tegak ya. Asimtot tegak. Tegak dari fx gitu kan. Nah, jadi dari asimtot tegak fx itu kita peroleh jika penyebutnya bernilai sama dengan 0. Jadi kita lihat penyebutnya, ini penyebut ya. Maka penyebut itu sama dengan 0. Penyebut itu berarti yang bawah ya. Maka di sini x ditambah 1 itu sama dengan 0. Maka x nilainya sama dengan min 1. Oke, begitu. Nah, ini ketemu nih nilai x-nya. Jadi asimtot tegaknya itu adalah 3x dikurang 1 per x ditambah 1 itu adalah sama dengan min 1 ya. Udah, itu aja. Jadi jawaban yang benar itu berada pada B. Selanjutnya soal nomor 3. Persamaan asimtot datar dari f 2x kurang 1 itu sama dengan 4x ditambah 2 per 2x dikurang 4. Nah, jadi di sini itu yang ditanya adalah asimtot datar dari fungsi f itu ya. Jadi untuk asimtot datar itu persamaannya itu adalah ax ditambah b per cx ditambah d itu sama dengan y a per c ya, jadinya begitu. Nah, yang diketahui itu kan adalah f itu 2x min 1. Jadi nilai x-nya itu adalah 2x min 1. Nah, dari situ kita peroleh bahwa y-nya itu sama dengan a per c. Nah, A per C. Berarti jawabannya adalah 4 per 2. Maka sama dengan 2. Gitu kan. Jadi asimtot datar itu menghasilkan 4x ditambah 2 per 2x dikurang 4 itu sama dengan Y. Gini ya. Menghasilkan Y sama dengan 2. Udah, begitu aja hasilnya. Maka dia berada pada pernyataan yang E. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui fungsi f R menuju R ditentukan oleh fx sama dengan ax ditambah b dikurang 1 dengan syarat bahwa x-nya itu lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, a dikurang 1x ditambah b dikurang 4. Itu syaratnya bahwa x-nya itu kurang dari 1. Nah, nilai f1 itu sama dengan 4. Untuk f
min 2 itu nilainya min 3. Yang ditanya adalah berapakah nilai F2-nya. Nah, jadi di sini kan ada keterangan ya, ada dua pernyataan fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah AX ditambah B dikurang 1 untuk nilai X itu lebih dari 1. Nah, di sini perhatikan nilai X pada yang diketahui. Di sini ada F1. F1 itu lebih dari atau sama dengan 1 atau bukan? Benar ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada min 2. Min 2 itu berarti dia posisinya adalah X-nya itu kurang dari 1. Nah, berarti untuk persamaan yang pertama kita pakai yang ini. Ya, sekarang kita uji nih dari sini. Berarti kita pakainya F1 itu sama dengan AX ditambah B dikurang 1 itu menghasilkan 4 gitu ya. Sekarang F1 ini kita X-nya itu kita ganti dengan 1. Ini menjadi A dikali 1 ditambah B dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian kita sederhanakan sama dengan A kali 1 jadinya A ditambah B ini menjadi min 1 sama dengan 4. Min 1-nya pindah ke kanan menjadi A ditambah B itu sama dengan 4 ditambah 1. Oke, berarti A ditambah B itu sama dengan 5. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Sekarang perhatikan persamaan kedua. Dia syaratnya itu bahwa X-nya itu kurang dari 1. Nah, sesuai dengan yang ini ya. Nah, berarti kita sekarang tuliskan bahwa F min 2, kita pakai persamaan yang ini, jadinya A dikurang 1X ditambah B dikurang 4, itu nilainya sama dengan min 3. Berarti sama dengan, ini kita kali ya, AX, gitu kan. Atau kita langsung ganti nilai X-nya ini dengan min 2, nanti tinggal disubstitusikan saja. Menjadi A dikurang 1 dikali dengan min 2 gitu ya. Oke, ditambah B dikurang 4 itu sama dengan min 3. Kemudian kita kalikan A dikali min 2 menjadi min 2A. Min 1 dikali min 2 hasilnya positif 2. Tambah B tambah sama min menjadi min 4. Ini sama dengan min 3. Kita sederhanakan menjadi min 2A ditambah B plus 2 sama min 4 itu pindahkan ke kanan. Itu menjadi min 3 min 2 positif 4. Begitu. Nah, kemudian hasilnya min 2A ditambah B itu sama dengan, ini kan min 5 tambah 4 menjadi min 1 ya. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasikan ya. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Oke, menjadi A ditambah B itu kan sama dengan 5. Min 2A ditambah B itu sama dengan min 1. Kita tinggal kurangi aja. B-nya habis. 5 ditambah 1, 6. A ditambah 2 menjadi 3A. Maka A itu sama dengan 6 bagi 3. Nilai A itu sama dengan 2. Nah, sekarang ketemu nilai A-nya sama dengan 2. Sekarang kita substitusikan. Nilai A ini boleh ke persamaan 1 ya. Substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1, A ditambah B itu sama dengan 5. A-nya nilainya 2, ditambah B itu sama dengan 5. Maka B itu sama dengan 5 dikurang 2. B-nya itu nilainya sama dengan 3. Nah, ketemulah nilai B-nya sama dengan 3. Sekarang dari A dan B ini kita substitusikan ke soal pertama, yang ini. Ya. Oke. Kenapa kita substitusikan pertama? Karena di sini keterangannya itu F-nya itu adalah 2. 2 itu sesuai dengan persyaratan yang di sini, bahwa X-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 1. Kalau ini kan kurang, berarti nilainya kurang dari 1. Sementara yang ditanya itu kan positif 2. Berarti yang cocok itu adalah persamaan fungsi yang pertama. Jadi sekarang kita substitusikan. Nih ya, F2, atau di sini F2 itu sama dengan
AX ditambah B dikurang 1. Ya, kemudian sekarang A-nya itu kita ganti. Sekarang kita substitusikan nilai A-nya itu kan sama dengan 2, berarti 2. Kemudian X itu sama dengan 2 juga. Kita tambah dengan B. B itu nilainya adalah 3. 3 kurang 1. Itu sama dengan 2 kali 2, 4. 3 dikurang 1, 2 ya. Berarti tambah 2. Maka ini nilainya sama dengan 6. Maka F2 itu nilainya sama dengan 6. 6 berada pada option E. Maka jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Diketahui fungsi f r menuju R ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 untuk x-nya bernilai ganjil, kemudian 4x dikurang 1 untuk nilainya bernilai genap. Nah, jadi di sini ada 3 pernyataan, manakah pernyataan yang benar? Nah, jadi di sini kita lihat nih, pernyataan pertama itu adalah F7 dikurangi F4 itu sama dengan 47. Nah, kita harus mengujinya ya. Kita uji satu persatu dari sini ya. Dari F7, ini kan nilainya ganjil ya X-nya. Berarti dia pakai persamaan yang ini. Berarti di sini kita tulis F7 itu berarti 7 pangkat 2 ditambah 3. Kemudian kita kurangi dengan yang di sini. F4, 4 ini bernilai genap. Berarti dia menggunakan persamaan fungsi yang ini. Menjadi 4 dikali 4 dikurang 1 gitu ya. Sekarang kita hitung nilainya sama dengan 7 pangkat 2 menjadi 49 ditambah 3. Kita kurang dengan 16 kurang 1. Ini hasilnya sama dengan 52 min dikurang dengan 15 gitu ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 37 ya. Nah, maka pernyataan pertama itu tidak sama dengan hasil perhitungan, maka pernyataan pertama salah. Begitu. Nah, sekarang selanjutnya pernyataan kedua. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan ini. Jadi di sini kan ada F2 itu sama kayak komposisi ya, bahwa F dimasukkan nilai F2. Jadi kita cari dulu F yang di dalam ini. Jadi kita tulis dulu F2-nya. F2. Nanti hasil dari F2 itu kita jadikan X pada F yang berikutnya. Nah, F2 berarti ini kan genap ya. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Berarti menghasilkan nilai 4 kali 2 dikurang 1. Itu sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, hasil 7 ini kita masukkan ke sini. Menjadi F7 gitu ya. F7 itu kita pakai ganjil ya. Berarti menjadi 7 pangkat 2 ditambah 3 itu sama dengan 49 ditambah 3 sama dengan 52. Nah, nilai 52 ini sama dengan ini ya. Berarti pernyataan kedua benar. Selanjutnya kita uji persamaan ketiga. Pernyataan. Nah, pernyataan ketiga itu ada 3 fungsi. Fungsi F1 nanti hasilnya disubstitusikan kepada F kedua, nanti hasilnya disubstitusikan ke F ketiga. Nah, jadi di sini kita cari dulu F1-nya. F1 itu kan dia ganjil ya, berarti posisinya pakai persamaan yang pertama. Berarti 1 pangkat 2 ditambah 3 itu sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, 4 kan hasilnya. Sekarang kita jadikan X pada yang kedua. Berarti F4. Nah, lihat lagi. 4 ini kan genap ya. Berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Menjadi 4 kali 4 dikurang 1. Itu sama dengan 16 kurang 1 sama dengan 15. Nah, 15 ini kita jadikan F lagi pada F yang ketiga gitu. X-nya ya jadinya 15. Nah, 15 itu ganjil, berarti pernyataan yang ini. Berarti 15 pangkat 2 ditambah 3 gitu kan. Nah, sama dengan 15 pangkat 2, 225 ditambah 3. Itu hasilnya 228. Nah, ini hasil akhirnya.
Apakah sama? Sama ya, berarti kalau sama berarti pernyataan ketiga benar. Kesimpulannya soal nomor 5, pernyataan yang benar itu berada pada pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Nah, jadi selanjutnya kita soal ke-6. Jadi soal ke-6 ini di sini ada sebuah grafik. Jika grafik fungsi tersebut memenuhi persamaan fx sama dengan a dikali 2 pangkat x ditambah c, berapakah nilai a ditambah c? Nah, dari grafik itu kita dapatkan bahwa grafik fx itu melalui titik 1,3, kemudian dia memotong sumbu y pada 0,2. Nah, jadi langkah pertama itu kita adalah substitusikan nilai yang dipotong oleh garis fx itu. Jadi kita substitusikan nilai y sama dengan 0,2 ini ke persamaan fx gitu ya. Jadi sini menjadi f0 gitu kan, sama dengan a dikali 2 pangkat 0 itu ditambah c. Kemudian f0 itu nilainya adalah 2 sama dengan a dikali 1 ya, 2 pangkat 0 itu nilainya 1 ya. Kemudian kita tambah C. Nah, dari sini kita peroleh 2 sama dengan A ditambah C. Nah, itu ya. Jadi langsung ketemu ini, nilai A ditambah C-nya sama dengan 2, ya kan? Karena yang ditanya itu adalah berapa nilai A ditambah C, maka nilainya sama dengan 2. 2 itu berada pada option C. Selanjutnya soal nomor 7. Fungsi eksponensial dari fx sama dengan min 27 kali 1/3 pangkat x kurang 1 memotong sumbu x dan sumbu y berturut-turut pada titik berapa? Nah, jadi di sini kita ketahui ya bahwa fx-nya itu ada 2 suku, di mana 1/3 pangkat x dikurang 1 itu dikali dengan min 27. Nah, jadi langkah pertamanya itu nanti kita mencari eksponensial dari ruas kiri dan ruas kanan. Jadi untuk mempermudah itu kita sama dengankan dengan 0 pada fx-nya. Sehingga di sini menjadi 1/3 pangkat x dikurang 1. Kemudian kita sama dengankan, ini kita pindahkan ruas ya ke kanan, menjadi 27. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang 0 sebelah kiri itu boleh kita abaikan saja, kita kerjakan pada ruas tengah dan kanan saja. Nah, 1/3 itu kalau misalnya kita jadikan perpangkatan itu menjadi 3 pangkat min 1 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan x dikurang 1 itu sama dengan, nah 27 kalau kita pangkatkan, kita jadikan eksponen, itu menjadi 3 pangkat 3 ya kan. 3 pangkat 3 itu kan sama dengan 27. Nah, sekarang ingat pangkat kalau misalnya ketemu dengan pangkat, bukan, kita pakai trik yang cepat aja. Bilangan pokoknya ini kan sudah sama. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kita tinggal operasikan pangkatnya saja. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita tinggal ambil bilangan pangkatnya saja. Menjadi min 1 dikali dengan x dikurang 1 itu sama dengan 3. Maka di sini min 1 kali x min x. Min 1 kali min 1 positif 1 itu sama dengan 3. Kemudian min x itu sama dengan 3 dikurang 1. Maka x itu sama dengan min x itu sama dengan 2. Maka nilai x itu sama dengan min 2. Nah, ketemu nilai x-nya itu sama dengan 2. Kemudian, jika suatu garis memotong sumbu y, tadi x sudah ya, y, maka yang terjadi nilai x-nya itu sama dengan 0, ya kan? Nah, sekarang kita ganti persamaan ini dengan mengganti nilai x-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini kita coba bahwa fx itu kan nilainya sama dengan 1/3 pangkat x dikurang 1 dikali dengan min 27. Nah, sekarang ini menjadi 0. Kok 0 sih? F0 itu sama dengan
1/3. X-nya ini kita gantikan dengan 0, menjadi 0 kurang 1. Kemudian kita kurang dengan 27. Kita kali dengan min 27. Maka Y itu sama dengan, ini menjadi 3 pangkat min 1 ya, sama kayak tadi. Kemudian pangkatnya itu menjadi min 1 di sini karena 0 dikurangi 1. Kemudian kita kali dengan min 27. Maka Y sama dengan, nah ini perhatikan pangkatnya. Min 1 dikali min 1 menjadi positif 1. Berarti 3 pangkat 1 dikali dengan min 27 gitu kan. Ini kita kurangi aja langsung. Kita kurangi saja dengan 27. Maka Y itu sama dengan 3 dikurang 27. Ini kita pakai kurang aja ya. Nah, maka Y-nya itu sama dengan min 24. Jadi nilai Y-nya sama dengan 24. Nah, dari sini kita ketahui ya bahwa untuk pemotongan sumbu X itu menghasilkan nilai min 2,0. Dari sini 2-nya, min 2-nya, 0-nya dari sini ya. Kemudian untuk sumbu Y itu kita peroleh nilai 0, min 24 gitu. Maka jawaban yang benar berada pada option B.